Shalom saudaraku, bagaimana kabar saudara hari ini? Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan senantiasa penuh semangat. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Selalu Ada Harapan yang Baru. Namun sebelum kita mendengarkan uraian renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu dengan segala ucapan syukur dan dengan kerendahan hati. Tuhan, dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kami seringkali merasa putus asa dan kehilangan arah. Namun Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan selalu menyertai kami dan memberikan harapan yang baru. Buka mata hati kami agar kami dapat melihat karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Bimbinglah kami dalam merenungkan firman-Mu, sehingga kami dapat menemukan kebenaran dan kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita dalam menjalani hidup ini memang penuh dengan dinamika. Terkadang apa yang dikerjakan berhasil dengan memuaskan atau dengan hasil yang kurang baik. Bahkan beberapa mengalami kegagalan. Ya saudaraku, kita memang tidak ada yang mampu mengetahui yang akan terjadi pada hari esok di kemudian hari. Karena itu, setiap melakukan sesuatu, seseorang akan diliputi dengan keraguan. Dalam hatinya selalu ada pertanyaan, berhasil atau tidak ya? Meskipun segala sesuatu sudah direncanakan dengan matang, tetapi tidak ada jaminan bahwa besok semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kita. Namun hal itu tidaklah salah karena kita manusia biasa yang sering melakukan kesalahan. Renungan hari ini yang akan kita bahas adalah kita manusia biasa yang sudah diangkat Tuhan menjadi anak-anak-Nya. Jadi itu harus kita tepis setelah kita menyerahkan semua yang kita kerjakan kepada Bapa yang ada di surga. Saudaraku, suatu ketika saya membaca teks berjalan di layar televisi yang berisi himbauan pemerintah kepada para blogger, para penulis yang menyuarakan pendapatnya melalui blog di internet. Pemerintah mengharapkan pada para blogger agar tidak ikut menyebarkan pesimisme publik lewat tulisan atau opini mereka. Saat ini sering tersebar tulisan bernada pesimistis di masyarakat, seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi bagi negeri kita ini. Kiranya himbauan tadi ditanggapi dengan baik. Ya saudaraku, jika hidup kita senantiasa mendengar sesuatu hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan rasa optimisme, maka kita akan senantiasa menjalani segala sesuatunya dengan penuh semangat untuk memiliki harapan yang baru pula. Mari kita baca Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku, firman Tuhan menyatakan suatu jaminan akan masa depan kita dengan harapan yang tidak akan hilang. Firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan bahwa masa depan itu sungguh ada. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan sudah dijamin melalui kebenaran firman ini
bahwa masa depan kita diberi harapan yang baru. Dalam hidup sehari-hari, senantiasa ada dua sikap pribadi yang saling bertolak belakang, yaitu optimisme dan pesimisme. Optimis berpikir secara positif, sebaliknya pesimis berpikir dengan cara yang negatif. Kedua sikap ini amat mempengaruhi hidup kita. Jika ada masalah, orang optimis akan berpikir, walau agak ragu tapi saya yakin pasti berhasil menyelesaikannya. Inilah kesempatan menggali potensi diri dan berprestasi. Itu kata orang yang optimis. Sebaliknya, orang yang pesimis akan berkata pada dirinya sendiri, saya akan gagal sebab sepertinya saya tidak mampu, saya pasti akan dipermalukan. Itu adalah pendapat orang yang selalu pesimis. Dan sikap kita sebagai anak Tuhan adalah kita akan berkata, apapun yang terjadi atau apapun hasilnya nanti, itu adalah keputusan dari Tuhan. Dan apapun keputusan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Tugas kita adalah mengerjakan dengan segenap hati dan segenap daya kita. Itulah yang dikatakan orang yang optimis di dalam Tuhan. Mari kita baca Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, Yeremia menegaskan akan hal ini ketika menyatakan bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah dan penuh harapan bagi masa depan umatnya. Ya saudaraku, Tuhan paling mengetahui akan kondisi kita. Oleh karena itu, Tuhan juga membuat suatu rancangan yang baik untuk setiap anak-anaknya. Meskipun setiap rancangan itu berbeda-beda antara satu pribadi dengan pribadi lainnya, namun hasil yang diperoleh akan sama, yaitu hidup dalam damai, sejahtera, dan hidup penuh harapan di hari depan. Selain janji mengenai rancangan kehidupan, Tuhan juga berjanji akan menyertai kita semua sampai seluruh rancangan Tuhan itu bisa digenapi dalam hidup kita, jika kita menjalani kehidupan ini dengan tetap setia dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, ini adalah suatu janji yang diperkuat dengan janji lainnya, yang berkata bahwa Tuhan sendiri akan menyertai umatnya sampai akhir zaman. Jika memang demikian, bukankah tidak ada alasan bagi kita untuk pesimistis dalam menjalani hidup ini? Sebaliknya, sudah selayaknya bagi orang percaya untuk menyuarakan atau menuliskan pesan yang senantiasa membangkitkan harapan dan optimisme kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya saudaraku, tidak ada harapan yang lebih kuat atau lebih baik selain harapan di dalam Tuhan. Menikmati rancangan Tuhan untuk memiliki hidup dengan pengharapan yang baru dalam damai sejahtera yang penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Cara pandang orang optimis memandang dunia ini indah ceria, menyenangkan, dan penuh percaya diri. Umumnya mereka pandai bergaul, bersemangat, berani mengambil risiko, dan periang. Senang bersaing secara sehat karena menganggapnya sebagai ajang untuk meraih kemenangan. Sebaliknya, orang pesimis menganggap dunia ini kejam dan suram. Biasanya orang itu sulit bergaul, selalu khawatir, dan serba tidak percaya diri. Terkadang menganggap orang lain sebagai ancaman dan juga saingan. Dan si optimis, anak Tuhan yang memandang penuh dengan ucapan syukur akan setiap karya Tuhan dan memaklumi setiap perbedaan dan tidak terganggu dengan perbedaan yang ada, dengan kejadian-kejadian yang ada, tidak pernah mengeluh, berani dan percaya diri setelah berkonsultasi lewat doa kepada Tuhan, karena percaya bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai dan memberi bimbingan untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada sebagian orang bertanya-tanya, apakah sikap optimis dan pesimis itu adalah karakter bawaan? Ada yang berpendapat bahwa itu adalah karakter bawaan. Sebab ada anak yang sejak kecil dia sangat aktif, tetapi sebagian ada anak yang sejak kecil dia orangnya pasif. Ada anak yang mudah bergaul, tetapi ada anak yang senantiasa menutup diri. Ada yang periang, ada yang pemurung. Namun karakter bawaan ini bisa juga terbentuk karena didikan keluarga, karena pengalaman pribadi dan lingkungan pergaulan yang ada. Anak yang dididik mandiri oleh orang tuanya dan dihargai prestasinya, cenderung dia menjadi anak yang percaya diri dan serba optimis. Sebaliknya, anak yang keperluannya selalu disiapkan dan hidup dimanja orang tua, cenderung tidak percaya diri karena selalu mengandalkan orang lain. Demikian pula anak yang sering diejek dan direndahkan keluarga atau lingkungan akan merasa diri menjadi orang yang bodoh, tidak mampu berbuat apa-apa sehingga cenderung menjadi pesimis. Sebenarnya tidak ada orang yang 100% optimis atau 100% pesimis. Dalam situasi tertentu, seseorang bisa menjadi optimis, di situasi lain orang juga bisa menjadi pesimis. Namun jika seseorang cenderung selalu berpikir positif, maka orang itu akan disebut optimis, dan jika cenderung berpikir selalu negatif, maka orang tersebut disebut pesimis. Dengan membandingkan keduanya, tentu sikap optimis yang harus dimiliki kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena seperti tertulis dalam Alkitab, yang dianggap pintar oleh dunia ini adalah bodoh bagi Tuhan. Dan sebaliknya, yang dianggap bodoh oleh dunia ini adalah pintar di hadapan Tuhan. Tahukah saudaraku, bertindak optimis itu sesuai dengan ajaran Tuhan. Tetapi bertindaklah optimislah karena Tuhan. Bukan optimis karena merasa dirimu itu hebat. Bukan optimis menurut pikiran kita. Mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan potensi kita semata, atau mengandalkan koneksi-koneksi kita. Ini adalah optimis yang keliru. Mengapa kita harus optimis? Karena Tuhan, bukan karena mengandalkan diri sendiri. Mari kita baca 2 Timotius pasal 1 ayat 7.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, dari sini kita mengerti bahwa Allah yang memberi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bersama dengan Tuhan, kita tidak takut menghadapi berbagai persoalan yang ada. Kita optimis bersama Tuhan. Dengan hidup setia menjalani bersama dengan Tuhan, kita akan senantiasa optimis karena Tuhan yang memiliki segalanya itu yang menjadi andalan dalam hidup kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan. Sekali lagi saya katakan kepada saudaraku, optimis kita bukan karena kemampuan diri kita yang hebat, tetapi karena mengandalkan Tuhan. Mari kita baca Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, luar biasa sekali janji Tuhan untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua. Jika kita menjalani kehidupan ini dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa berharap hanya kepada Tuhan saja, kita optimis di dalam Tuhan, maka hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, kita sebagai orang percaya, janganlah kita bersikap pesimis, karena sikap pesimis menunjukkan bahwa kita tidak mempercayai penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Bersikaplah optimis di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan kita. Tuhanlah yang memampukan kita menyelesaikan segala hal dengan baik. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun bagi kita untuk membanggakan atau menyombongkan diri, sebab tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mampu mengatasi persoalan kehidupan ini. Tanamkan hal ini di hati kita masing-masing untuk menjalani hidup ini dengan rasa optimis, karena selalu ada harapan baru di dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam menghadapi masa depan, persiapkan diri semampu kita, serahkan seluruh hidup pada Tuhan. Dia akan membimbing kita meraih masa depan yang cemerlang. Jangan pernah andalkan kepintaranmu, namun pakailah kepintaran kita untuk di jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Jangan pernah membantah dan nurut saja akan kebenaran firman Tuhan. Karena sudah pasti itu yang terbaik bagi kita. Mungkin awalnya terlihat tidak baik atau biasa-biasa saja. Tapi saatnya akan tiba, kita akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Percaya saja pada Tuhan. Percaya akan rancangan Tuhan yang baik untuk kita. Rancangan yang penuh damai sejahtera dalam harapan yang baru pula. Mari kita baca Yeremia 29 ayat 11 sebagai penutup. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini, firman-Mu yang sudah mengajarkan pada kami untuk memiliki pandangan yang benar dalam menjalani hari esok. Senantiasa kami memiliki rasa optimis dengan pengharapan yang baru untuk memiliki hidup dalam damai sejahtera, penuh sukacita. Roh Kudus yang akan menolong kami, agar kami dengan setia berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, supaya rancangan Tuhan yang baik itu dapat digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Biarlah Anda selalu hanya mengandalkan Tuhan saja. Jangan takut dan jangan khawatir saudaraku, tetaplah optimis di dalam Tuhan, karena senantiasa di dalam Tuhan ada pengharapan yang baru. Karena Tuhan mengasihi dan memelihara hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.